Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama aku di channel Ilman FPMed. Oke, sebelumnya bagi yang belum kenal, perkenalkan terlebih dahulu. Nama kakak Ilman Fajar Priyadi. Kakak merupakan salah satu mahasiswa Universitas Siliwangi, program studi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM 202151094. Oke, di sini kakak akan lebih tepatnya kita akan belajar mengenai salah satu materi matematika nih, yaitu di bab persamaan garis lurus, lebih tepatnya subtopiknya itu adalah gradien persamaan garis lurus atau kemiringan persamaan garis lurus. Dan selain itu kakak juga bakal ngajarin nih ke kalian bagaimana penggunaan aplikasi Ruang Guru sebagai media untuk belajar dan media untuk latihan soal agar kita skillnya bisa nambah nih, nggak sampai situ-situ aja. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kakak punya yel terlebih dahulu nih. Jadi, jika kakak bilang matematika, kalian jawab bersama matematika, kita pahami semua angka. Matematika easy to learn. Bisa? Sip. Itu ya. Jadi kalau misalkan ada kakak nanti nyebutin nilai itu, nanti kalian jawab seperti itu. Kita langsung saja masuk ke tapi sebelum masuk ke aplikasi Ruang Guru, kita akan belajar dulu mengenai materi gradien persamaan garis lurus. Oke, kita perhatikan di layar sudah ditanya nih sama kakak, sudah siap belajar matematika? Coba kalau misalkan sudah siap, coba kakak tes dengan yel-yel yang sudah kakak ajarkan tadi. Matematika, bersama matematika kita pahami semua angka. Matematika easy to learn. Oke, siap. Sepertinya kalian udah gak sabar ya belajar. Nama kakak tadi ya, Ilman Fajar Priyadi, NPM-nya 202151094. Kita langsung aja klik di sini menu. Di sini ada beberapa menu, ada tujuan pembelajaran, ada info, gradien persamaan Y sama dengan MX plus C, dan gradien yang melalui 2 titik. Kita masuk ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Di tujuan pembelajaran ini kita akan melihat apa saja sih yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini nih. Yang pertama itu kita akan pelajari apa itu kemiringan, gradien, persamaan garis lurus. Selanjutnya kita akan belajar gimana sih caranya nentuin kemiringan garis dari kemiringan garis persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C, dan gimana kita akan menentukan kemiringan garis yang melalui 2 titik, yaitu di X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, kakak punya beberapa gambar. Ada beberapa gambar, kira-kira gambar apa aja nih? Kalian tahu nggak nih? Coba kita lihat di layar. Nah, itu ternyata gambar-gambar yang ada di layar itu adalah beberapa penerapan konsep dari gradien atau kemiringan. Yang pertama ada menara yang miring. Nah, bisa ya. Nah, terus yang kedua ada atap rumah. Nah, ternyata dalam atap rumah juga terdapat nih konsep kemiringan atau gradien. Karena kan atap itu ada yang landai seperti ini, ada yang tinggi juga. Yang ketiga itu ada jalanan yang menaik atau menurun, atau tanjakan juga disebut dengan tanjakan. Nah, itu juga ternyata menerapkan konsep gradien. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu gradien. Nah, gradien adalah nilai yang menyatakan kemiringan suatu garis. Nah, itu jadi gradien itu nilai yang menyatakan suatu kemiringan garis. Kemiringan gradien suatu garis itu diperoleh dengan atau lambangnya itu M, diperoleh dari perbandingan nilai Y dan perbandingan nilai X. Nilai Y-nya itu adalah perubahan panjang sisi tegak atau vertikal, sedangkan
perubahan nilai X-nya itu perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di sini ada gambar seperti ini, ada titik 2,1 dan titik B-nya itu 4,5. Nah, titik A ke B perubahan panjang sisi tegaknya itu adalah 4 satuan ke atas, berarti 4, dan perubahan sisi mendatarnya itu adalah 2, yaitu berarti perubahan nilai X-nya adalah 2. Maka gradiennya adalah 4/2 sama dengan 2. Oke, selanjutnya ada menentukan gradien persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C. Nah, jadi kalau misalkan ada persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C, maka M-nya itu adalah gradiennya. Contoh soal nih, kita ada contoh 1. Tentukan gradien dari persamaan garis Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, karena kita tahu tadi persamaan garis lurusnya itu Y sama dengan MX tambah C, gradiennya itu adalah M. Di sini kita lihat bahwa persamaan garis itu kan tadi Y sama dengan 2X tambah 4 nih. Duanya ini yang dicetak tebal ini merupakan gradien dari persamaan garisnya. Karena tadi gradiennya itu persamaan garisnya itu Y sama dengan MX tambah C adalah M, maka gradien persamaan garis Y sama dengan 2X tambah C, Y sama dengan 2X tambah 4 adalah 2. Oke, selanjutnya contoh kedua. Tentukan gradien persamaan garis Y sama dengan Y dikurangi 4X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan mau menggunakan konsep Y sama dengan MX tambah C, kita harus ubah dulu bentuknya yang persamaannya tadinya Y dikurangi 4X dikurangi 8 sama dengan 0 menjadi Y sama dengan MX tambah C, atau dalam hal ini kita pindah ruaskan menjadi Y sama dengan 4X ditambah 8. Nah, kalau misalkan itu sudah dicetak tebal ya. Jadi Y sama dengan MX tambah C, Y sama dengan 4X tambah 8, yang dicetak tebalnya adalah 4, maka gradiennya adalah 4. Jadi gradien dari persamaan Y sama dengan 4X tambah 8 adalah 4. Gampang kan? Gampang lah. Oke, kita lanjut ke bahasan yang selanjutnya. Menentukan gradien melalui dua titik, yaitu yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, kalau misalkan ada persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, gradiennya itu adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Di mana tadi ya, titik pertamanya itu X1, Y1 dan titik keduanya itu adalah X2, Y2. Contoh. Ada contoh soal di sini. Tentukan gradien yang melalui titik 1,3 dan 2,5. Penyelesaiannya diketahui titik yang pertama tadi apa? 1,3 dan titik yang kedua 2,5. Nah, maka gradiennya sudah diingatkan kembali nih. Rumus yang tadi sudah dituliskan kembali. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1 sama dengan 5 dikurangi 3 dibagi dengan 2 dikurangi 1. Atau hasilnya 2/1, maka dapatkanlah nilai gradiennya adalah 2. Oke, nah di sini ada lampu apa nih? It's time to quiz. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan penggunaan aplikasi Ruang Belajar dari aplikasi Ruang Guru untuk mempelajari, sebagai media untuk belajar dan latihan soal nih teman-teman. Nah, jadi kakak perkenalkan terlebih dahulu, ini adalah salah satu tampilan interface halaman utamanya dari aplikasi Ruang Guru. Nah, jadi kalian sebenarnya di aplikasi Ruang Guru itu banyak sekali yang bisa kalian explore nih, mulai dari tingkatannya aja terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa memilih dengan mengklik yang ini. Nah, jadi di sini kita bisa milih nih tingkatan kita dari mana. Apa kita dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Itu ada ya, mulai dari mode pembelajarannya kurikulum merdeka, belajar bersama Dava dulu, pembelajaran tematik, pembelajaran menurut topik, itu ada semuanya. Untuk kelas 7 sampai kelas 12 juga ada ya, dari kurikulumnya itu Kurmer sampai IPA atau IPS K13 kurikulum 2013 sampai
ada yang SMK kelas 10, 11, 12 SMK itu ada akuntansi, multimedia dan lain-lain. Sampai di sini ada pelatihan guru. Misalkan kalian sebagai guru, kalian bisa juga nih pakai aplikasi Ruang Guru untuk belajar. Dan buat teman-teman nih yang lagi UTBK dan ujian mandiri, bisa juga pakai aplikasi Ruang Guru ini untuk pelatihan. Di sini ada TPS, ada tes literasi, ada persiapan ujian mandiri, ada persiapan kuliah. Nah, karena kita akan belajar dari kelas 8 kurikulum 2013, berarti kita setnya sebagai kelas 8 kurikulum 2013. Oke, sip. Nah, di sini juga banyak sekali menunya, cuma karena di sini kita akan belajar, kita coba mana ini? Sebentar. Kita search di sini, bisa sambil di search juga. Misalnya kita mau belajar apa persamaan garis lurus, kita bisa tulis di sini persamaan garis lurus, sorry. Nah, itu akan muncul di sini persamaan garis lurus kelas 8 K13. Kita bisa klik, kita bisa masuk ke babnya. Nah, seperti itu ya. Jadi tampilannya ini gampang sekali. Nah, bisa juga dengan mengklik, karena kita tadi udah men-setnya, kita tinggal mengklik aja nih, ada beberapa materi pelajarannya, misalkan matematika, biologi, bahasa Indonesia, fisika, bahasa Inggris, geografi, dan yang lainnya, semua mata pelajaran ada. Karena kita akan belajar matematika, kita pilih klik yang matematika. Nah, di sini juga interface-nya bagus ya. Ada, sudah diurutkan beberapa bab-bab yang akan kita pelajari, mulai dari pola bilangan, koordinat kartesius, sampai ke bawahnya itu sampai bab peluang. Karena kita tadi akan belajar apa coba yang sudah tadi kita pelajari, gradien di bab persamaan garis lurus. Maka kita coba klik persamaan garis lurus nih yang ini. Kita klik. Nah, di sini juga sudah diurutkan juga nih dari mulai materi yang pertama sampai terakhir dengan urutan yang sistematis. Ada juga konsep kilat. Kalau kita belajar sebut ke malam, ini bisa belajar yang cepat, ada rangkuman-rangkumannya dari setiap pertemuan. Cuma karena kita fokusnya tadi ada beberapa subbabnya itu kita tadi udah belajar mengenai kemiringan garis atau gradien. Maka kita coba klik nih yang kemiringan garis. Nah, di sini ada rangkuman yang paling atas ini. Ini bisa kita klik juga. Ada juga video-video pembelajaran mulai dari pengertian pembelajaran, ada kuis juga nih setiap ini tuh ada kuis, ada video, ada kuis. Nah, ini bisa kita kerjakan. Nah, kita tadi misalkan sudah belajar tentang kemiringan garis, kita akan coba mengerjakan kuisnya nih. Karena tadi kuis 1 ini sudah Kak kerjakan, tapi kita coba kerjakan ulang deh. Nah, di sini ada sebuah tangga, diketahui jarak titik A ke B adalah 3 meter dan jarak titik A ke C adalah 2 meter. Kemiringan tangga tersebut adalah, nah yang ditanyakan kemiringan. Ingat tadi kalau kemiringan itu delta Y per delta X atau perubahan nilai Y dan dibagi dengan perubahan nilai X. Perubahan nilai Y-nya berarti titik A ke C atau titik AC-nya itu 2 dan perubahan nilai X-nya adalah jarak titik A ke B yaitu 3 meter. Jadi kemiringannya adalah 2/3. Kita coba jawab 2/3. Apakah benar? Mantep banget, jangan ragu jawabanmu benar ya. Katanya udah divalidasi nih, benar. Nah, di sini ada penjelasannya juga, kemiringan tangannya AC per AB atau 2/3. Yeay, kita udah benar menjawab satu soal. Kita coba soal yang kedua. Diketahui jarak titik A ke B 4 meter dan jarak titik B ke C adalah 3 meter. Kemiringan tangga tersebut adalah, ingat tadi kemiringan itu delta Y per delta X. Delta Y-nya di sini berarti A ke B. A ke B-nya 4 meter dan B ke C-nya 3 meter. Jadinya 4/3. Coba kita cek jawaban. Nah, sip, bener lagi ya. Akhir kuis. Nah, ini ada penjelasannya juga. Ingat bahwa kemiringan tangga dihitung dari perbandingan jarak titik A ke B dan jarak titik B ke C. Sehingga kita peroleh kemiringan tangganya adalah A per B per B per C. AB per BC 4/3. Oke. Kita coba. Nah, ini skornya juga udah muncul nih 100 ya.
karena kita menjawab tadi dua benar dari dua soal. Ini kita bisa lihat pembahasannya juga, barangkali kita akan coba lihat lagi pembahasannya, tapi kalau misalkan sudah kita lihat, sudah benar, sudah dirasa cukup, kita coba ke kuis yang lain. Nah, di sini ada kuis apa nih? Ada kemiringan garis. Ini melalui 2 titik, berarti bisa pakai rumus yang sudah tadi kita pelajari, yaitu Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 per X1, X2 dikurangi X1. Coba kita ambil titiknya itu 2, -1 dan 0,0 dan 2,-1. Berarti Y2 kurangi Y1-nya -1 kurangi 0 dibagi dengan 2 dikurangi 0. Hasilnya -1/2. Jawabannya berarti A. Nah, sip. Wah, tepat dan cepat. Ini ada penjelasannya juga ya. Karena tadi kita pilih titiknya itu 0,0 dan 2,-1, maka Y2 dikurangi Y1 jadinya -1 dikurangi 0 dibagi dengan 2 dikurangi 0. Maka tadi jawabannya adalah -1/2. Bisa juga pakai titik-titik yang lain. Misalnya di sini -4,2 dan 4,-2 itu juga bisa. Nanti hasilnya sama ya. Coba. Nah, coba kita misalkan salahkan. Coba kita salahkan. Apakah kalau misalkan kita salahkan, kalau misalkan kita hitung dulu deh di sini, berarti kalau misalkan kita ambilnya titik -1,0 dan 0,2, jadinya Y2 dikurangi Y1-nya 2 dikurangi 0, hasilnya 2 dibagi dengan 0 dikurangi -1, hasilnya 1, berarti harusnya 2 nih. Coba kita jawab -2, harusnya salah ya. Coba. Nah, benar kan? Ya, masih belum pas nih. Coba lagi. Coba kita coba jawabannya 2. Keren, jawabannya tepat. Jadi di sini benar ya, kalau misalkan jawabannya salah, kita akan pasti diperingati salah, tapi kalau jawaban kita benar, pasti kita akan mendapat notifikasi benar. Nah, ada penjelasannya juga di sini nih, bahwa gradien garisnya itu adalah perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X2 dibagi dengan 1. Oke. Nah, di sini kalian bisa memperoleh XP atau gold, dan gold juga. Nanti kakak jelasin juga nih beberapa salah satu ini juga. Nah, ada apa tuh? Nah, kalian bisa coba juga nih beberapa latihan soalnya. Nah, di sini juga ada rangkuman ternyata. Jadi selain video pembelajaran, ada kuis, ternyata ada rangkuman juga nih. Jadi kalau misalkan kita sudah belajar, kita coba pengen merangkum, ternyata di sini ada disediakan. Dan rangkuman juga bagus ya, menarik, interaktif. Di sini ada matematika SMP, kemiringan garis gradien. Nah, ini sudah yang tadi sudah kita pelajari ya. Kemiringannya perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X. Nah, ini tampilan interface-nya, kalian bisa coba pelajari, kalian coba bisa download juga. Ini semua bab ada ya. Dan di sini ternyata ada rekomendasi nih. Ternyata dari yang sudah kakak pelajari, coba-coba nih dari beberapa materi kelas 8, ada berdasarkan hasil latihan kuismu, ada yang harus kita pelajari lagi. Jadi masih ada yang beberapa yang lemah. Nah, kakak juga waktu dulu di sini ada menu tryout, ada dari soal, bisa kita latihan, ada bank soal, ada tryout. Nah, di tryout ini kakak udah pernah nyoba latihan beberapa tryout. Semisal di sini ada tryout apa ya di sini? Oh, di sini riwayat tryout. Ada. Nah, di sini ada kakak udah mengerjakan salah satu tryout. Di sini kakak nilainya 100, alhamdulillah ya, benar semua dari 10 soal benar 10. Kita bisa lihat detail analisisnya juga di sini. Nah, ada soal mudah dan sedang. Ada yang dikuasai, ada yang harus ditingkatkan. Nah, coba kakak cari deh yang nilainya nggak 100. Coba ini nih. Nah, ini ada salah satu tryout yang ternyata kakak tuh ada 2 soal yang salah nih. Dan di aplikasi ini juga ternyata dikasih tahu mana materi yang perlu ditingkatkan, mana materi yang masih lemah. Nah, di sini coba kalau kita misalkan klik, nah materi yang detail analisis, coba.
Nah, di sini ada 2 subtes yang perlu ditingkatkan. Ini kakak ada beberapa soal yang masih salah. Ternyata ada 2 subtes yang harus ditingkatkan, yaitu jumlah hasil kali selisih akar persamaan kuadrat. Ternyata itu harus ditingkatkan. Jadi kita bisa pelajari lagi nih dengan mengklik pelajari lagi. Nah, nanti kita bisa lihat lewat latihan soal. Bisa kita drill atau kita bisa coba masuk ke pembahasan yang kayak tadi, ada video pembelajaran dan kuis-kuisnya. Ini ada rangkuman juga, jadi kita bisa melihat rangkumannya tuh. Jadi gampang kan? Ada hasil jumlah kali akar, selisih akar. Di sini ada materi tentang yang harus kita tingkatkan ternyata. Jadi selain dari latihan-latihan tadi, tryout tadi, kita bisa mengetahui bagian mana nih, titik lemah mana yang seharusnya kita pelajari lagi. Nah, itu ya. Selain itu kita juga bisa mendrill soal di sini. Bisa latihan soal, misalkan matematika, kita akan coba belajar tentang persamaan garis lurus aja nih. Kita bisa coba berapa soal ya, di sini bisa 9 soal, 8 soal, sampai semau kalian bisa ketik, misalkan aku mau coba 5 soal aja deh. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa mendapatkan latihan soal. Ini kita bisa coba kerjakan latihan-latihannya. Nanti kalau misalkan sudah, kita coba bisa submit, ternyata salah, kita bisa, nah ternyata benar. Kita bisa coba-coba juga nih latihan soal di aplikasi ini. Nah, selain itu, tadi kan ada yang namanya XP, nah ada yang namanya Gold juga. Nah, itu ternyata di aplikasi ini ada yang salah satu yang menarik juga nih teman-teman. Kita punya peliharaan, ada pet yang harus kita urus. Nah, di sini ada aktivitasnya. Ternyata kita harus belajar biar si petnya itu tidak lemes, biar enggak sakit, biar enggak ini. Nah, ini kita bisa coba kerjakan tasnya dengan menonton video pembelajaran. Beberapa yang bisa kita explore nih dalam aplikasi dari Ruang Belajar ini, dari aplikasi Ruang Guru ini. Belajar berbagai mata pelajaran dan berbagai kelas juga nih. Dari mulai matematika, biologi, bahasa Indonesia, fisika, bahasa Inggris, geografi, sejarah, dan yang lainnya. Di sini juga kita bisa memilih tingkatan ya. Jadi kalian kalau kalian yang emang mudah, pengen yang mudah, berarti sesuai kelas yang kalian miliki. Atau kalian yang pengen coba belajar yang lebih sulit, yang tingkatannya lebih sulit, kalian bisa coba juga. Misalkan kalian kelas 12 tapi pengen coba UTBK dan ujian mandiri, tes potensi skolastik, kita bisa coba juga nih di sini. Nah, ada materi UTBK, SNBP 2023. Ini bisa kita klik juga nih. Nah, ada simak UI. Nah, ini pokoknya kalian bisa explore sendiri karena di sini banyak sekali hal yang bisa kita explore, yang bisa kita pelajari. Nah, sebelumnya kakak juga mau tunjukin nih, sebenarnya pengguna aplikasi itu selain Ruang Guru itu masih banyak lagi. Misalkan ini kakak punya aplikasi di sini Zenius. Di sini juga tapi interface-nya beda lagi ya teman-teman, karena ini berbeda lagi aplikasinya. Makanya misalkan matematika, nah ini sebenarnya sama saja, cuma interface-nya berbeda dan berbeda juga sih sebenarnya aplikasinya. Jadi kalian bisa coba cari beberapa aplikasi yang kalian senangi. Kalau kakak tadi merekomendasikannya aplikasi Ruang Guru. Oke, mungkin cukup sekian share dari kakak tentang video pembelajaran tadi ya, gradien persamaan garis lurus, dan tadi kita udah coba penggunaan aplikasi Ruang Guru mulai dari materinya, mulai dari latihan soalnya, rangkumannya, drill soal, bank soal, sampai tadi ada beberapa tryout, sampai ada kita tadi udah coba lihat fitur petnya juga, tryoutnya, yang ternyata di sini kita bisa evaluasi nih, kita lebihnya di mana dan kurangnya juga di mana, dan kita juga bisa lihat detail analisisnya ya, tadi materi yang harus ditingkatkannya di mana. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Oke, sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Coba kakak tes lagi ya levelnya, matematika bersama matematika kita pahami semua angka. Matematika easy to learn. Sekian dari kakak tutup, kakak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.